Halo Sobat Nime, nanti malam takbiran ya kan? Waduh, mohon maaf lahir batin bila ada Bang Jack salah kata selamat buat konten. Waduh, bagi yang tersinggung ya udah mampus lah, bodo amat. Untuk kaum komcol ya selamat, kalian bisa download VPN lagi. Waduh, comlay lagi. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak, langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini sedang terjadi event perang warisan dari keluarga Yang Mu. Event yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi pewaris dari keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Dan saat ini di kediaman Yang Kai di kota perang didatangi oleh saudara kedua dan juga saudara keenam yang memang berniat untuk mengeliminasi Yang Kai. Pertempuran di kediaman Yang Kai pun tidak berlangsung epik, karena saudara kedua langsung memutuskan untuk mundur setelah ia tahu bahwasannya ternyata saudara ke-9 yaitu Yang Kai ternyata didukung oleh 2 prajurit darah yang terkenal sangat kuat dan juga ada 2 orang master penjaga pengawal dari keluarga Huo. Tapi sebelum mereka benar-benar mundur, Yang Kai pun datang dan langsung melepaskan teknik 1000 bunganya dan BAM! Yang Kai pun membakar para kroco-kroco yang mencoba menyerang kediamannya. Melihat Yang Kai yang muncul entah dari mana membuat saudara ke-6 ini bingung. Ia tidak menduga kalau ternyata Yang Kai ini memang pergi dan tidak ada di kediaman selama mereka bertarung di tempat ini. Dan begitu juga dengan saudara kedua ini, ia cukup terkejut mendapatkan kabar dari Yang Kai kalau ternyata saudara ketiga telah tumbang setelah saudara kelima dan juga saudara 7 menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang saudara ketiga. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Yang Kai diam-diam memiliki pasukan yang sangat kuat yang telah mendukung Yang Kai dalam perang warisan ini. Saudara kedua juga bertanya siapa di antara saudara kelima dan juga saudara ketujuh yang mendapatkan bendera milik saudara ketiga. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau berita itu akan diumumkan secara resmi esok hari dan ia meminta agar saudara kedua ini menunggu hingga esok pagi. Mendengar itu, saudara kedua sebelum ia benar-benar pergi, ia memperingatkan Yang Kai kalau ia akan segera datang kembali ke tempat ini dengan persiapan yang lebih matang lagi untuk menyerang saudara ke-9. Dan Yang Kai pun menjawab kalau ia akan menunggu dan juga akan memuaskan saudara kedua dalam pertarungan kelak di masa depan. Dan malam pertama dalam perang warisan pun resmi berakhir di tempat ini. Dan rekap untuk hari pertama event ini dimulai, sudah tersebar beberapa informasi tentang apa yang terjadi di kota perang. Mulai dari runtuhnya saudara ketiga, penyerangan kediaman saudara ke-9, dan yang cukup menghebohkan tentang pendukung saudara ke-9, yang bukan hanya ada satu bangsawan aja, yaitu tuan muda keluarga Huo, tapi ada juga gadis blonde yang namanya adalah Meng, yang merupakan tuan putri dari keluarga Qiu yang sengaja mundur dari keluarga Qiu demi mendukung Yang Kai dalam perang warisan ini. Dan keesokan harinya, Yang Kai pun yang sedang berlatih, ia dihampiri oleh gadis blonde ini. Ia menyampaikan kalau saudaranya Yang Kai yaitu tuan muda keluarga Dong datang. Mereka datang untuk mendukung Yang Kai dalam perang warisan. Tuan muda keluarga Dong yang disebut sebagai gendut, tapi nggak gendut, ya gitulah. Ia datang ke tempat ini membawa 50 orang kultivator untuk mendukung Yang Kai. Ia juga mengatakan 2 di antara mereka adalah ahli di ranah Nation Soul dan sisanya para kultivator yang berada di ranah True Foundation. Dan ia juga membawa beberapa obat yang dikirim oleh kepala keluarga Dong. Tak lama setelahnya muncullah gadis blonde ini dengan gadis montok. Ya, ini benar-benar montok. Lihat aja tuh kan, besar banget. Oke, lanjut. Gadis ini merupakan senior Yang Kai yang berasal dari sekte Sky Heaven yang bernama Lan. Ya, Lani lah biar gampang ya kan. Di sini Lani pun dikenal sebagai generasi muda berbakat yang dimiliki oleh keluarga Dong, dan ia juga mendapatkan suatu incaran dari para laki-laki yang memang mengincar bukit boba miliknya yang memang besar dan juga mantap. Ya gitulah. Mereka yang sedang berbincang-bincang tentang strategi apa yang akan diambil di dalam penyerangan malam nanti, tiba-tiba saudara Siang pun datang yang menyampaikan kalau ada sekelompok orang yang datang ingin membuat sekutu dengan Yang Kai, dan mereka adalah orang-orang dari keluarga Liu. Mereka ini datang ke tempat Yang Kai untuk memberikan suatu dukungan kepada Yang Kai dalam perang warisan kali ini. Dan ternyata tak hanya keluarga Liu, tapi di sini juga muncul orang-orang dari lembah Pakis Ungu, yaitu yang terdiri dari gadis ungu ini yang bernama Xiao Men dan juga tuan mudanya yang bernama Fang Hong.
Jika kalian lupa siapa orang ini, kalian bisa lihat di part ke-17. Kalau orang ini merupakan salah satu kampret yang pernah dihajar oleh Yang Kai. Biar nggak susah nyarinya kan, lihat aja di playlist ada. Waduh. Oke, lanjut. Fang Hong pun datang ke tempat ini. Ia ingin mendukung Yang Kai setelah ia mendapatkan kabar kalau ternyata Yang Kai mengikuti perang warisan. Fang Hong juga sedikit keringat dingin karena ia sendiri pernah melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yang Kai di depan matanya langsung beberapa waktu lalu, yang membuatnya langsung kircep. Tak hanya orang-orang dari Pakis Ungu ini saja, kini muncul kembali satu persatu orang-orang yang akan datang mendukung Yang Kai. Dan kali ini yang datang adalah murid dari sekte Reflection Moon. Dan mereka adalah Chen Shushu dan juga Xu Xiaoyu. Waduh, namanya ribet. Mendengar nama itu membuat Yang Kai pun senang, karena orang-orang itu datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk mendukung Yang Kai. Tapi ketika mendengar kalau orang-orang dari sekte Reflection Moon datang hanya 2 orang saja yang berada di ranah True Foundation, membuat tuan muda dari keluarga Dong ini geram. Ia mengatakan sekte kecil seperti itu hanya mengirim 2 orang di ranah True Foundation. Ini merupakan suatu penghinaan dan lebih baik mengusir mereka saja. Jika memang sekte kecil itu tidak berniat untuk mendukung Yang Kai dalam perang warisan ini. Tapi di sini Yang Kai pun memutuskan untuk tetap menerima mereka berdua karena memang mereka berdua adalah teman lama Yang Kai. Sedangkan di luar sana mereka berdua ini pun masih sedikit ragu apakah benar Yang Kai yang mereka kenal itu adalah Yang Kai, tuan muda dari keluarga Yang Mu. Dan jika mereka salah orang, bukan hanya sia-sia saja datang jauh-jauh ke tempat ini, tapi mereka juga akan menanggung suatu malu. Bahkan mereka pun juga bisa kehilangan nyawa karena telah menyinggung tuan muda dari keluarga Yang Mu. Tapi ketika mereka benar-benar melihat Yang Kai yang muncul dari balik pintu, tentu saja hal itu membuat mata mereka tercengang dan tidak percaya. Ternyata orang yang pernah bertualang bersama mereka benar adalah seorang tuan muda dari keluarga Yang Mu, keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Setelah pembicaraan kecil mereka di luar pagar, tentu saja Yang Kai mengajak mereka untuk masuk ke dalam sana. Dan di dalam sana, gadis ini pun langsung tersentak ketika ia melihat ada beberapa bangsawan di hadapan mereka. Di hadapan para pendukung Yang Kai pun memperkenalkan kalau mereka berdua ini adalah teman lama Yang Kai yang ia temui di dungeon beberapa waktu lalu, yang bernama Chen Shushu dan juga Chen Shu Xiao, ya gitulah. Di sini tuan muda keluarga Dong pun menganggap kalau teman Yang Kai maka mereka berdua juga adalah teman dirinya. Begitu juga dengan gadis blonde ini, tapi tidak dengan si kampret ini. Hal itu pun membuat Chen sedikit ragu-ragu dan juga canggung. Ia meminta maaf jika memang dirinya telah menyinggung tuan muda itu. Tapi si kampret ini pun mengatakan kalau ia tidak masalah dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja ia sedikit kesulitan dalam berkomunikasi dengan seseorang, terutama jika orang itu tidak sadar diri di mana tempat mereka. Si kampret ini yang berasal dari keluarga Liu juga mengatakan berapa jumlah orang yang dibawa oleh sekte kecil, sekte Reflection Moon dalam perang warisan ini. Apakah hanya mereka berdua? Dan ini merupakan suatu penghinaan. Apakah sekte Reflect Moon menganggap perang warisan keluarga bangsawan nomor 1 hanyalah sebagai permainan anak-anak? Dan jika hal itu benar, maka hal itu tidaklah sebanding dengan keluarga Liu yang datang mendukung tuan muda ke-9 dengan 20 orang kultivator yang berada di ranah True Foundation dan juga beberapa pembekalan. Si kampret ini juga menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini dan kembali ke sekte kelas 2 mereka. Belum mereka datang kembali ke tempat ini membawa beberapa pasukan dan juga perlengkapan untuk ikut dalam perang warisan dari keluarga Yang Mu. Pembicaraan si kampret Liu Song ini pun terlalu berlebihan. Bahkan tetua dari keluarga Liu juga memperingatkan tuan mudanya yang terlalu banyak bacot. Dan di sini juga Yang Kai pun mulai naik pitam. Di sini Yang Kai pun meminta agar Lu Song ini keluar dari ruangan ini dan ia juga akan memberikan waktu 30 kali tarikan nafas. Yang Kai meminta agar si kampret Lu Song ini keluar dari kediamannya. Jika tidak, maka ia akan membuat Lu Song selamanya tinggal di tempat ini. Dalam artian Yang Kai akan segera mengeksekusi si kampret itu. Di sini Lu Song pun cukup terkejut ketika Yang Kai menyuruhnya keluar. Ia tidak menduga kalau Yang Kai akan mengusirnya setelah ia datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk mendukung saudara ke-9. Tapi ia malah diusir oleh Yang Kai. Padahal ia datang ke tempat ini membawa beberapa pembekalan dan juga beberapa ahli di ranah True Foundation. Selain itu, dirinya juga termasuk sepupu dari gadis blonde ini. Tapi Yang Kai pun begitu tegas dan tidak peduli dengan hal itu semua. Dan ia pun tidak peduli siapapun dia jika ia mengolok-olok temannya.
Yang Kai pun meminta maaf kepada Chen atas sikap dari mantan sekutunya itu, yang membuat Chen pun langsung menjadi sedikit canggung. Di sini Chen pun tidak menduga kalau ternyata Yang Kai bakal mengusir sekutunya hanya demi melindungi harga diri Chen yang hanya datang berdua dengan saudaranya dari sekte Reflect Moon. Tak lama setelahnya muncullah si kampret Huo. Si kampret Ho Xiang ini pun datang marah-marah kepada Yang Kai. Ia mengatakan kalau ada seorang kampret yang datang mencoba mengambil harta miliknya. Dan tentu saja ia langsung menghajar bocah nakal itu dengan menghancurkan beberapa tulang rusuk dari bocah nakal itu. Dan ia juga mengatakan kalau ia mengamankan beberapa harta karun yang coba dibawa kabur sama bocah kampret itu. Mendengar itu, gadis blonde ini pun tidak habis pikir apa yang dilakukan sama si kampret Huo ini. Ia mengatakan kalau bocah yang dihajarnya itu adalah sepupunya yang telah diusir oleh Yang Kai dari kediaman ini. Malah dihajar sama si kampret Ho Xiang. Selain mengamankan harta jarahan, si kampret Huo ini juga ternyata ia pulang ke rumahnya untuk mengambil beberapa harta karun milik bapaknya, berupa obat-obatan, alkimia, dan juga beberapa bahan-bahan pembuat artefak. Hal itu ia lakukan sebagai tebusan dengan taruhan yang dilakukan oleh Yang Kai dan juga dirinya jauh-jauh hari. Kalau Yang Kai pasti akan tumbang dalam satu malam. Tapi karena Yang Kai berhasil bertahan, membuat si kampret ini pun harus berkeliling kota dengan tubuh yang bugil. Waduh. Dan untuk membatalkan taruhan mereka, ia berencana menyogok Yang Kai dengan barang-barang yang ia bawa dari rumah. Tapi di sini pun Yang Kai menolaknya dan tidak peduli dengan barang-barang itu. Ia hanya ingin meminta agar si kampret ini berkeliling ibu kota dengan tubuh bugilnya. Waduh, kacau ini. Awalnya si kampret Ho Xiang ini pun sangat kesal dengan Yang Kai. Tapi ketika ia melihat ada gadis cantik dan juga gadis montok yang merupakan sekutu baru Yang Kai, hatinya pun langsung luluh dan ia bersumpah ia akan menjadi sekutunya Yang Kai. Di sini Chen pun kembali berbicara. Ia mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk observasi saja dan memastikan kalau tuan muda yang mengikuti perang warisan adalah Yang Kai yang mereka kenal. Setelah berhasil dikonfirmasi kalau tuan muda ini beneran Yang Kai yang mereka kenal, maka ia akan membawa orang-orang yang memiliki hubungan dengan Yang Kai ke tempat ini, yaitu beberapa teman lama milik Yang Kai yang berasal dari Aula Air Bulan, Istana Hati, Pavilion Bulu Lonjak, dan Istana 10.000 Bunga. Waduh, gimana namanya? Ya gitulah. Mendengar itu membuat gadis blonde ini pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata Yang Kai memiliki hubungan dengan sekte 10.000 Bunga, di mana sekte itu terkenal sangat kuat dengan kultivatornya yang merupakan para wanita-wanita berbakat. Selain itu, 10.000 Bunga itu juga merupakan sekte kelas 1 yang ada di daratan. Chen pun sebenarnya juga ingin mengirimkan surat dan juga kabar kepada orang-orang dari sekte Asura dan juga orang-orang dari kuil Shen Luo. Tapi sayangnya mereka juga belum membahas surat yang pernah dikirimkan oleh Chen beberapa waktu lalu. Mendengar Yang Kai memiliki sekutu yang sangat banyak dari berbagai macam sekte kelas 1, keluarga bangsawan, bahkan sekte-sekte kecil yang ada di luar daratan, tentu saja membuat para tuan muda dan juga nona muda ini terkejut. Mereka tidak menduga kalau ternyata relasi Yang Kai ini begitu kuat dan juga banyak. Di sini Chen pun juga pamit kepada Yang Kai. Ia ingin pergi berkunjung kepada seluruh sekte-sekte yang mengenal Yang Kai yang ada di luar sana. Kalau tuan muda Yang Mu yang mereka kenal adalah Yang Kai yang mereka kenal. Dan meminta agar mereka segera bersiap dan datang ke kota perang secepatnya. Dan untuk mengawal Chen pergi, Yang Kai pun juga mengutus satu orang prajurit darah untuk mengawalnya. 3 hari kemudian, dukungan untuk Yang Kai pun mulai berdatangan. Kali ini yang datang adalah orang-orang dari Istana Raja Obat. Dan orang-orang itu adalah 2 orang MILF dan juga 2 orang gadis cantik yang masih ranum dan juga anget-anget. Waduh. Dan tentu saja, di mana ada Xia, di sana pasti ada Bendahara Meng. Dan tentu saja, di belakang Bendahara Meng juga muncul para ahli kultivator di tanah Nation Show yang berasal dari Istana Raja Obat juga. Dan mereka pun semua datang ke tempat ini dan berencana untuk mendukung Yang Kai dalam perang warisan. Sebelum rombongan dari Istana Raja Obat ini tiba, ternyata orang-orang dari sekte 10.000 Bunga telah datang terlebih dahulu. Saat Yang Kai mencoba membagi para relawannya yang jumlahnya cukup banyak yang ada di tempat ini untuk dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan pos-pos penjaga, tiba-tiba saudara Dong pun datang. Ia melaporkan kepada Yang Kai kalau adiknya dan juga beberapa orang dari Istana Raja Obat datang. Tapi mereka semua pun dihentikan oleh para penduduk yang ada di kota perang.
Yang Kai mendengar itu ia pun tidak kaget karena ia tahu pasti orang-orang itu akan segera datang. Di sini Yang Kai pun juga memerintahkan kepada orang dari keluarga Huo, keluarga Xiang dan juga keluarga Dong akan ikut bersama dirinya untuk menjemput orang-orang dari istana Raja Obat. Dan sementara untuk pemimpin di tempat ini selama Yang Kai pergi adalah gadis blonde ini. Di sini Yang Kai pun juga cukup khawatir kenapa orang-orang dari luar sana mencoba menghentikan rombongan dari Raja Obat. Yang Kai pun berpikir ada apa ini? Apakah ada suatu masalah? Ujar Yang Kai di dalam hatinya. Yang Kai pun juga tahu kalau saudaranya yang lain pasti memiliki suatu rencana untuk menyinggung orang-orang dari istana Raja Obat jika mereka tidak berhasil membawa orang-orang itu ke pihak mereka. Dan benar saja, ternyata saat ini orang-orang dari istana Raja Obat dikelilingi oleh para tuan muda dari keluarga Yang Mu yang lainnya. Melihat sikap tidak ramah seperti ini membuat salah satu senior yang ada dari istana Raja Obat ini pun marah dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh mereka semua ini. Apakah mereka berencana untuk menyinggung orang-orang dari istana Raja Obat? Tapi hal itu pun dibantah mereka. Mereka di sini mencoba untuk membawa orang-orang dari istana Raja Obat itu untuk menjadi pendukung mereka dengan berbagai macam cara dan juga tawaran yang cukup menarik. Tapi keributan mereka pun mulai sedikit tenang ketika saudara pertama datang dan ia langsung menyapa dengan sangat sopan tentang apa tujuan dari orang-orang istana Raja Obat datang ke tempat mereka. Dan tentu saja senior ini pun mengatakan kalau mereka datang ke tempat ini hanya untuk mempelajari alkimia. Dan tentu saja jawaban itu tidak dapat diterima karena tidak mungkin mereka datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk belajar alkimia di kota perang. Dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat mencurigakan. Tapi ketika rombongan Yang Kai tiba ke tempat ini dan Yang Kai juga mulai menyapa satu persatu orang-orang dari istana Raja Obat, tentu saja membuat si kampret saudara kedua ini terkejut dan ia berpikir bagaimana bisa Yang Kai kenal akrab dengan para murid-murid inti milik Grandmaster Xiao, yaitu para MILF montok itu. Kini saudara kedua pun kembali bertanya kepada seniornya itu tentang apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Jika mereka memang ingin belajar alkimia, maka silakan ikut dengan dirinya dan belajar di kediamannya. Lantas tentu saja hal itu membuat senior ini geram. Ia bertanya Grandmaster apa yang mereka miliki hingga mereka dapat membuat istana Raja Obat mau belajar di rumah tuan muda ini. Hal itu pun tidak dapat ia jawab, tapi ia juga mengatakan kalau dirinya memang tidak memiliki Grandmaster Alkimia, lantas apa mungkin saudara ke-9 memilikinya? Dan hal itu pun tidaklah mungkin. Tapi jika memang orang-orang dari istana Raja Obat ini tidak mau datang ke tempatnya, maka ia akan bersikap tidak sopan dengan orang-orang dari istana Raja Obat. Dan tentu saja hal itu membuat Yang Kai marah. Yang Kai pun membentaknya. Siapa yang berani-beraninya mengadu dan mengganggu sekutunya yang dimiliki oleh saudara ke-9 ini? Yang Kai juga mengatakan jika memang mau melakukan provokasi maka silakan maju. Mereka semua majulah secara bersama-sama. Mendapatkan tantangan itu membuat saudara kedua ini geram. Ia meminta kepada saudara-saudaranya yang lain untuk bersatu menghajar Yang Kai dan juga kelompoknya. Dan benar saja, kini 3 tuan muda ini pun bersatu mencoba menyerang Yang Kai secara bersama-sama. Sedangkan saudara kedua hanya memerintah saudara-saudaranya yang lain untuk menghajar Yang Kai. Bahkan ia juga mengutus 2 orang master untuk menangkap Yang Kai. Tapi ingat, di sini Yang Kai tidak sendiri. Ia bersama dengan orang-orang dari istana Raja Obat dan juga beberapa master yang berada di ranah Nation Shop. Ditambah lagi dengan teknik spesial milik Xia yang dapat melindungi seluruh sekutu milik Yang Kai yang ada di dalam barrier yang ia bangun. Dengan berlindungnya sekutu Yang Kai yang ada di tempat ini, dan tentu saja hal itu pun menjadi titik incaran dari para ahli-ahli yang mencoba menyerang mereka. Tapi ternyata serangan mereka pun tidak berguna di hadapan barrier yang dibangun oleh Xia. Hal itu terjadi karena para master tidak dapat melakukan dan menembus barrier yang sangat kokoh yang dibuat oleh Xia ini. Bahkan dari dalam barrier itu juga muncul Qi yang melesat ke udara dengan sangat cepat. Dan dari atas sana, Qi itu pun berubah menjadi anak panah yang langsung menghujam ke bawah sana. Memang serangan yang dilepaskan oleh Xia ini dapat ditahan, tapi hal itu pun membutuhkan effort yang sangat kuat dari para master milik saudara kedua itu. Tapi ternyata serangan yang diluncurkan oleh Xia ini bukan berasal dari Qi, tapi artefak yang ia bawa. Saudara kedua ini pun tahu kalau mereka akan sangat kesulitan
jika harus menghadapi Yang Kai tanpa suatu persiapan. Jika mereka memang harus bertarung dengan kelompok Yang Kai, ditambah Yang Kai pun dan juga kelompok yang memiliki artefak tingkat tinggi. Dan lantas hal itu pun membuat saudara kedua memutuskan untuk mundur. Kabur terus memang si kampret ini kan. Di dalam kondisi melarikan diri, saudara kedua pun juga mendapatkan suatu informasi dari intel yang ia kirim. Dan ia mendapatkan informasi kalau saat ini di kediaman Yang Kai hanya ada satu orang prajurit darah. Dan saat ini juga ternyata di kediaman Yang Kai telah diserang habis-habisan oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan benar saja, saat ini di kediaman Yang Kai terlihat asap yang sangat membumbung tinggi di udara. Dan selesailah alur cerita Martial Peak kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!